post operasi hari keberapa gitu ditulis, misalnya post op hari pertama, post op hari kedua gitu. Kalau operasi menghitungnya udah tahu. Operasi, misalnya hari kemarin operasi pasiennya, hari pertamanya dihitung kapan? Besoknya. Misalnya kemarin, misalnya itu 0, berarti hari ini hari ke-1 itu kalau operasi. Tapi kalau hari perawatan itu kemarin hari perawatan pertama, ini hari perawatan kedua. Tapi operasi post op hari ke, ini berarti kemarin misalnya operasi itu berarti kemarin masih dihitung hari ke-0. Hari ini baru dihitung hari yang pertama. Kemudian alergi, misalnya pasien mempunyai riwayat alergi obat apa, atau mungkin alergi makanan, itu dituliskan di sini. Kemudian identitas pasien ini biasanya kita tinggal nempel barcode ya, sekarang kan sudah mulai canggih ya, kita tinggal barcode setiap hari sudah ada. Nah, untuk identitas pasien ini sesuai standar itu biasanya minimal ada 3 ya, minimal yang harus dipenuhi itu nama, nomor rekam medis, sama tanggal lahir. Itu biasanya nama, nomor rekam medis, tanggal lahir. Nah, karena biasanya kan orang desa ya, orang desa itu kan mesti tanggal lahirnya jarang, biasanya kan kadang lupa ya, mbah-mbah itu kan kebanyakan tanggal berapa kalau simbah-simbah itu kebanyakan tanggal lahirnya tanggal berapa tahun? Biasanya melampirkan kakak Pak biasanya tuh. Iya, Bukan? kan kalau misalnya Mbah Buyut dulu kan enggak lahir kapan Mbah? Emang sesuai ya? Ya, biasanya hampir di atas 50%. Kalau orang yang tua usia 7 bulan ke atas itu kalau nggak berpendidikan ya, kalau orang desa ini mesti tanggalannya 31 Desember. Biasanya kan zaman dulu kan nggak KTP biar awal gitu kan, zaman dulu kan mesti tanggalnya gitu. Tapi nanti diisi sesuai tanggal lahir atau umur. Jenis kelamin, nomor bed ini kan. Tapi biasanya kita tinggal nempel barcode. Nanti sudah ada barcode setiap hari kan ya barcode itu. Kita tinggal nempel. Biar untuk memudahkan, karena sebenarnya nanti kalau membuat grafik di sini tuh harus menggunakan 4 warna. Apa pulpennya itu 4 warna. Jadi untuk tekanan darah itu pakai hitam, respirasi pakai hijau, suhu pakai biru, heart rate atau nadi pakai merah. Jadi ini ya biasanya pakai 4 warna ini. Tapi kadang kita kan di rumah sakit itu jarang adanya merah sama biru sama hitam. Yang hijau nggak ada. Hijau tuh? Apa? CRR tadi apa? Ulangi Pak. Nah, ini kan ada kan? Hijau Ini Pak. ada. BP itu apa? Oh, iya ya ada namanya. Pressure. Ini jenengnya. Ini namanya temperatur. HR. Oh, emang enak maksudnya warnanya sesuai iki kan sebetulnya. Ya, RR itu respirasi hijau. Oh iya Pak. Kemudian T itu temperatur atau suhu, warnanya biru. Kemudian heart rate atau nadi itu merah ya. Jadi nanti kalau seandainya ada warnanya itu nanti kelihatan. Kita nggambarnya oh nadinya mengalami penurunan atau peningkatan atau apa. Kemudian suhunya bagaimana itu kan nanti bisa kita evaluasi ya. Kemudian kita mulai ya caranya misalnya kita mengambil coba tensi pasien misalnya 160 per 90 coba. Ya. Apa sih pensil? Tensinya 160 per 90. Kemudian suhunya kita ambil untuk latihan aja. Suhunya 37,8. Kemudian rate-nya 112 kali per menit. Sama respirasinya Di zoom. 24 kali per menit. Coba kita ini. Coba latihan gambar ini ya. Coba. Ini kan ada angka 7. Diperhatikan ya. 7, 8, 9, 10. Ini biasanya kan nanti gambarannya kan panjang sampai
24 jam. Ini 7 ini maksudnya jam. Ada yang beberapa rumah sakit mungkin memulainya 6, jam 6. Tapi kalau rumah sakit itu jam 7 mulai, ini kan 7. Jadi pergantian shiftnya kan jam 7. Jadi ini jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 gitu ya. Nah, kita isikan, misalnya kita ngisi jam 7 berarti di tepat garis ini. Ya, di tepat garis yang paling tepi. Misalnya nanti jam 8 ngisinya di sini. Jam 9 ngisinya di sini, ya. Jam 10. Kenapa ini tiap jam? Karena di ICU itu nanti memonitor vital sign-nya tiap jam. Jadi perawat ICU itu juga leren, ya. Pasti pinggir kan itu. Tetap tiap jam monitor, belum monitor vital sign, belum memasukkan, belum ada tindakan khusus, belum apa, gitu. Belum nyipin, belum ganti pampers, belum buang pipis. Sudah biasa itu nanti kalau enak kalau sudah jadi Amin. perawat ICU. Amin. Kalau bukan yang hitam ya. Ya. Kalau saya warna hitam nanti nggak kelihatan angkanya. Iki sistol diastole Warna piye? hitam 160 di tepat di mana ini 160? Di 150 Berarti pas kan atas 150, ya. 175. Berarti ada berapa kotak? 1 2 3 4 5. Ada 5 kotak. Berarti Dari satu kotak 50 ke 75 25. berarti 25. Iya. 25 berarti masing-masing kotak 5. 5. Berarti Berarti kalau kotak 160 kedua dari bawah, Pak. 2 kotak ya, 2 kotak dari bawah. Oke. Intervale loh. Bisa. Di titik itu. Berarti kedua ini dibagi-bagi sih lo ya, Mbak? Iya, Mbak. 175. Jadi Ini kedodine iki 160 Per to. kotak tuh 25 toh. 5. Tapi iya per kotak 5. Oh, 160, 165, 170, 175. ini bukan ini loh ya, ini soalnya yang kemarin. Ini kabeh 5 kok. Berarti kalau 50 sampai 175 kan Tapi nek sing iki 5 kabeh ya? 5 Oh iya bener. 5 ning iki 10. Oh iya bener. Oh tak kira kabeh. Tak kira kabeh sing iki. Saya tekanan darah 5 kan? 160. Yang 60 berarti di sini. Ini kan yang sistol. Kemudian diastolnya ada yang berapa? 90. Kita cari angka 90. Ini kan 75 sampai 100. Tadi masing-masing kotak 5. 5. Berarti berapa? 90 ya astagfirullahaladzim. Di bawahnya 100, Pak. Nah, 3 kotak ya. Berarti pas di situ. Berarti Ya. 0, 4, 3 benar. Udah? iya bener tuh. Iya. Oh benar-benar. 3 kotak. 1, Iya. 2 ya 3 ya pas di kotak. Pas di garis Kan iki 25. paskan garis ini kan kotaknya 25. Berarti ning ngisor iki nek kalau tensi begini ning ngisor iki pas 2 to. Iya tuh. piye toh Pasnya ini ki karo. Jarine nang tepi. Ini tepi. Ning tepi, oh ning tepi apa ning pas tengahnya Kok toh? kan sedih garis kan kuwi titik itu. 25. Bener to iki 80, 85, 90. Oh ning kene to. Heeh. Oh, berarti 95, 100. Berarti iki titike ning kene ya? Heeh no. Ning kene. Iki titike berarti munggah rene. Ngono ya? Gini, Pak. Berarti orang yang tengah-tengah kene kan orang yang tengah-tengah kotak ya kan? kan di sini di garisnya di tepat di Di garis tepi ini deh. Oh di tepi. Bener, Pak. Berarti Ini di kan 2 sini. kotak di sini gini ini 3 kotak 1 2 3 berarti gini Oh, ininya di sini. Gini, Pak. ya, 3 kan 75 Ding. 2 3 berarti ya. sini ini Dibikin 1 2 panah. berarti sini Heeh. Iya. Karo aku lah mau tak kira 60 ternyata 90. itu ya Panahnya piye munggah? kemudian untuk berikutnya suhu 37,8 suhu warnanya biru ya nanti misalnya punya Iya. kotak biru dikasih pulpen biru Suhu 37 yang 37. mana 37 pasti kan dari sini 37 Ya. 37 pas 37. 37 Koma 37,5 berarti masing-masing kan ada 5 kotak berarti masing-masing kotak kan 1, iya. berarti kalau 37,8 kan di atasnya 37 0,3 berarti. kotak ya 0,5. Ya 3. 1 2 3 dari sini. 37,8 kan di atasnya 37,5 Ya. masing-masing kotak untuk suhu nilainya kan 0,1 Ini tadi kok rakyat teman. Setiap kotak 0,1, Pak. 1 untuk suhu 2 nanti 3. kan tiap masing-masing beda Suhu Suhu ya. 1 kotak
0,1 nek TD 5. Buat titik. Boleh titik, boleh ping, tapi tergantung rumah sakit ya. Jangan nanti di tempat saya itu. 0,1. Nah itu peng. Bisa ya. 37,8 di 5, 37,6, 37,8, 37,9, 37,6, Terus nulisnya piye? 37,6, 37,7. Berarti pucuk kan itu. Ya rasih. Lah iki ya. 7,5 ini kan yang kene. Ini kan 37,5. Kan masing-masing kotak nilainya 0,1, berarti 1, 2, 3 di sini di atas di sini. Sing nggon pas iki. 3. Heeh. Kotaknya kan kotak ketiga dia itu. 7, 8 iki nih kan. 3. Heeh. Tapi ada garisnya ning ndi? Padha garisnya sing mau. Iki padha garis tepi iki. Jadi nang dhuwure pas, heeh. Tapi Iya. BPN-nya biru kan. Ya. Suhu itu sampai 120. Berarti ada 5 kotak. 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti kalau 112 12. berarti 3 kotak ya. Iya. Kita gariskan lurus jadi 3 kotak. 1, 2, 3. Ya? Tadi sama, betul kan? Biar beda 120 nanti biar nggak tumpuan. Oh iya bener ya. 124. Pira kan mbah nak iki? HR kan 112. Kan iki nek rene kan 20. Intervalnya kan 20 toh. Berarti kan iki nek 5 kotak, berarti 1 kotak 4. 1 kotak kuwi 4. Berarti nek 12 kan dibuke 3 toh? 3 kotak. 3 kotak. Berarti nak merah 4. Iya, iki nek mau apa? Respirasi. Heeh. Respirasinya berkotak berarti 4. Hasilnya 28 misalnya. Atau sesek banget itu jadi belum ada ya. Jadi Garis sistol sama sistol, terus diastol sama diastol, RR dengan RR, HR dengan HR dan seterusnya. alat yang terpasang ke pasien ya. Iya, Pak. Tujuannya apa ini dicantumkan? Jadi nanti tidak semua rumah sakit mungkin tidak ada. Kalau di tempat saya mungkin pulmonari ini juga nggak ada, arteri lain juga nggak ada. Jadi tidak semua ada. Jadi yang ada ini jadi tergantung rumah sakit masing-masing, nanti kan semua ada. Yang pertama misalnya venalain. Venalain ini biasanya diisi apa itu? Infus ya. Mana tuh Pak? Yang mana Kak? Biasanya venalain ini diisi infus. Oh, alah, ya Allah. Infusnya apa gitu ya? Balik. Hari atau tanggalnya diisi hari tanggal pemasangan untuk infus ya. Kemudian posisinya ini misalnya posisinya itu di tangan, kaki, tangan kanan atau tangan kiri ya gitu ya. Iya, venalain kan infus itu. Kemudian ukuran jarumnya itu berapa? Misalnya yang standar kan kita pakai standar 20, 22 gitu ya. Hari tanggal pemasangan. Hari tanggal pemasangan tuh. Sudah pernah ukuran yang Advokat. yang IV catheter yang untuk masang itu Oh, udah iya. tahu. Misalnya ukuran 18, 20, 22, 24. 26. Semakin besar semakin kecil. Iya. Jadi semakin ke sini semakin besar. Misalnya yang sering dipakai di ruangan itu 18, 20, 22, 24 itu untuk bayi 24 biasanya. Kalau 18 itu untuk pasien-pasien yang transfusi, untuk yang pre-OP gitu kan, karena pre-OP nanti itu jaga nih kalau terjadi perdarahan itu kan nanti biar lancar. Tapi yang standar rata-rata itu ukuran 20. Kalau anak-anak itu ada 24, 22 gitu. Tapi seringnya kalau dewasa, entah yang dewasa. Kanan apa kiri ngono? Kemudian di tangan atau di kaki perlu dipasang lagi atau tidak? Oh. Kemudian untuk NGT atau OGT ini sama, semua peralatan itu kenapa ditulis tanggal, hari dan tanggal pemasangan sama ukuran ini untuk apa ya, waktu penggantian. Misalnya NGT-nya sudah seminggu itu kan waktunya diganti ya, jadi perlu diganti atau enggak itu kan nanti kita. Kemudian urin kateter juga sama, tanggal masangnya kapan itu kan biasanya ada kebijakan. Kalau masa itu kebijakannya misalnya seminggu diganti ya. Jadi nanti kalau tanggal pemasangannya tanggal 20 berarti tanggal 27 diganti. Jadi nanti yang jaga kan bisa lihat.
Kemudian balonnya berapa yang untuk mengunci itu, yang pasang kateter kan ada balon yang perlu dikuncikan. Nanti itu tujuannya untuk melepas, misalnya kita pas mengunci pakai 20, jadi kan nanti kalau kita mau mengeluarkan lagi kan juga 20. Kemudian ETT atau tracheostomi, ini endotrakea itu kan dipasang itu nanti dikuncinya pakai udara kan itu. Nah itu juga kapnya berapa mili, makanya untuk menguncinya itu berapa mili, misalnya 5 atau berapa ditulis ya misalnya. Kemudian kateter vena sentral ini biasanya dipasangnya di daerah sini, atau yang paling besar itu di subclavicula atau di femoralis ini ya. Ini biasanya pasien-pasien di ICU itu untuk memudahkan akses untuk memasukkan obat, sebetulnya kan itu di situ. Jadi yang memasang biasanya dokter anestesi ini khusus. Jadi perlu tapi ini nggak seminggu diganti itu enggak, ini lebih lama. Kemudian pulmonari arterial nih untuk pasien-pasien jantung nih biasanya, tapi saya juga belum pernah lihat nih. Ini biasanya pasien-pasien jantung dan dimasukkan ke arteri pulmonalis yang di ventricle itu ya. Kemudian arteri lain ini kalau ada arteri tadi biasanya juga kalau di rumah sakit kecil itu masih jarang. Mungkin yang menguap di Sutomo, Karyati itu mungkin ya. Untuk arteri invasif ini tujuannya untuk memudahkan kita nanti penggantian dan untuk mencegah infeksi. Karena di ICU itu kan sudah kondisinya lemah, banyak alat yang terpasang, kalau perawatannya nggak bagus nanti resiko infeksinya sangat tinggi ya. Kemudian berikutnya ini data ventilator, tidak semua pakai ventilator. Jadi kalau pasien tidak pakai ventilator tidak bisa, nggak diisi. Ini, tapi kalau pakai ventilator diisi, ya, diisi. Modenya apa? Misalnya saya kasih contoh ini, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya modenya kan macam-macam kemarin mode. Ini jadi nanti untuk mode tergantung tampilan ya. Misalnya modenya di sini, ini kan modenya. Synchronize apa itu? Synchronize intermittent mandatory ventilation. Jadi ini campuran, jadi bukan modenya gabungan. Pasiennya masih bisa bernafas tapi masih perlu memberi nafas bantuan lagi ya. Jadi ini modenya kita tulis PSIMV, ini yang di mode ya. Kemudian minute volume atau expiratory minute volume, ini kita lihat yang ini. Ada tulisannya kok nanti di alat, jadi kita tinggal mindah aja, menuliskan ya. Di sini ada ya yang ini ya. EMV, ekspirasi minute volume yang ini ya. Geser sini Pak. Kemudian terima kasih Pak. TV, tidal volume atau expiratory tidal volume. Nah, yang ini sudah ada tulisannya. Expiratory ya, 106 ada. Nanti ini dilihat di layar ventilator ya. Kemudian total rate kita lihat, misalnya kan ini enggak nampak kan total rate, jadi ini kan ada ini. Jadi nanti yang di kontrol ini kita klik itu muncul ya. Jadi total rate tadi di sini 16/17. Jadi 16 itu settingan dari alat, kemudian 17 ini respirasi yang diharapkan pasien ya. 16/27. Kemudian inspirasi press atau tekanan inspirasi kita isi sini. Tekanan inspirasi kan ini P support sama P control ini. Jadi PS 10, PC 10. Kita tinggal lihat ya. Ditulis PS 10, PC 10. Kan kita tinggal melihat di alatnya nanti ada. Mungkin nanti tampilannya kan tiap alat beda tapi ada. Tinggal lihat ini kan sudah ada PEP ini 7. Tinggal kita isikan. Kemudian peak airway pressure ini puncaknya ini yang 25 ini kita isinya yang di sini ya. Yang PEP. Peak. Jadi ini kayak puncak gitu. Peak airway pressure. Kemudian FiO2 kita lihat yang oksigennya ini 30% ini FiO2-nya. Kita tinggal lihat yang di sini. Oksigen. Kemudian triggernya kan sudah jelas, kita tinggal lihat angka 1 ya. Iya. Trigger. Jadi nanti alat ini sebenarnya kita tinggal membaca. Tinggal nyalin ya Pak?
Iya, untuk SPO2 lihatnya bukan di ventilator tapi di layar monitor kan. Jadi misalnya pasien terpasang apa itu ventilator, itu kan nanti ada yang layarnya untuk ventilator, ada layar yang monitornya kita dan sebagainya. Itu nanti SPO2-nya kita lihat di situ. Atau misalnya kadang kan di situ pasien kadang mudah lepas ya, karena pasien di ICU kan gelisah kadang. Jadi nanti kita ukur lagi pakai yang oximetry itu kan juga bisa. Itu juga SPO2 itu. Tapi biasanya kalau di ICU kan sudah lengkap, sudah terpasang semua. Kemudian cuff press position ini, jadi tekanannya itu untuk normal kan 30 sampai 50. Ini enggak ada di sini sebenarnya. Itu kemudian kita isi kan 30 sampai 50 untuk cuff pressnya itu. Kemudian posisinya di mana? Posisi ET. Itu kan kalau ET dimasukkan, itu kan ada kayak angka-angkanya itu ya, 14, 16 gitu ya. Jadi nanti posisinya pas di yang di plaster di mulut itu nanti pas di angka berapa gitu. Biasanya rata-rata di angka 14 atau di angka 16 gitu. Jadi nanti kita lihat aja posisinya itu. Yang di ET yang dipasang di mulut itu kan nanti kelihatan itu. Ya, jadi ini dipakai, ini diisi jika pasiennya terpasang ventilator. Kalau tidak kan nanti tidak. Kan tidak semua pasien di ICU dipasang ventilator. Kadang ada yang emang indikasi pasang ventilator, ada yang indikasi tidak, atau kadang sebenarnya indikasi pasang ventilator tapi keluarga menolak. Jadi kalau tindakan-tindakan apapun di ICU itu nanti kalau keluarga menolak, itu harus ada inform consent tersendiri, harus ada persetujuan, harus ada tanda tangan. Karena itu bukti bahwa kita telah memberikan edukasi, sudah ada indikasi ini dan keluarga menolak. Jadi kalau ada tuntutan hukum kita tidak tanggung jawab. Ya. Ya, ini untuk besarnya pupil ya. Untuk besarnya pupil ini biasanya kita lihat untuk pupil normal ukurannya berapa? 2 sampai 4 mili ya. Jadi nanti ada yang ini RL ini tahu. Ini kan mengobservasinya kan tiap jam lagi sama ya. Right, jam, left. right, left. Jadi kanan sama kiri. Kanan kiri. Ya, jadi misalnya pupil mata kanan ukurannya berapa, kiri berapa gitu ya. Ada yang digambar, jadi beberapa rumah sakit mungkin ada yang kalau digambar. Jadi di sini tuh ada keterangannya. Misalnya gambarnya segini itu 4 mili, gambarnya segini 3, gambar segini 2, gambarnya agak kecil 1. Jadi ada yang digambar lingkaran gitu, ada yang ditulis manual. Tergantung nanti mau pakai mana. Tapi ada beberapa rumah sakit itu pakai bunder. Ya, bunderan. Kemudian reaksi pupilnya ada tidak, kan kadang ada di pakai senter ya. Itu sudah nggak ada reaksi atau itu kan ditulis plus atau min. Kemudian kekuatan otot kaki atau tangan kita lihat, misalnya kaki kanan, tangan kanan ini kekuatan ototnya gimana kan kita tulis kan. Jadi kalau ada kekuatannya plus min itu ditulis di sini ya. Kemudian kesadaran ini kita GCS itu ya. GCS normalnya berapa? 18. Nilai maksimal 18 yang apa 20? sudah saya kasih yang itu beberapa sudah saya kasih tulisan 15 Pak. 15 ya nilai tertinggi, soalnya nilainya berapa E nya berapa? 4 apa 3 tuh? Maksimal. Nilai maksimal berapa? 0 sampai 4. VM kan? 4 Pak. 4 itu apa 3? masa. Iya. 4. 4 ya Pak ya. V motor verbal. 5. Berapa? 5 ya. P-nya 5, M-nya motoriknya 6. Maksimal ya, ini nilai maksimal. Kalau nilai minimalnya kan masing-masing semua 1 kan. Kalau tidak ada respon kan 1. Kemudian kita isikan misalnya E-nya 4, B-nya 5, M-nya 6 kan berarti kompos mentis ya. Berarti kan sadarannya sadar bagus. Kemudian kategori ini diisi apa? Misalnya yang itu beberapa sudah saya isi kan yang ya. Misalnya kategorinya apa, masuk stupor, apa koma, apa somnolen, apa itu ya. Iya, dari GCS-nya. Jadi misalnya GCS-nya jumlahnya 9, berarti masuk kategori apa? Somnolen. Ya, itu berarti sesuai kategori itu ya. Dalam jadi tak nyatet iki. Dan anak wong lho, Dik. Iki lho. Itu ya. Nek Mbak 15 sing nonton. Ada. Kai.
Sudah jelas? Jadi untuk GCS itu kan nanti Foto wae to, Dek. setiap saat kan kita tiap jam sekali. Jadi di ICU nya Rajin sekali. tiap jam ini nanti lebih jelas untuk Anak enak aku tidak main. Ini ada softfile-nya nggak toh, Pak? ya Ada softfile-nya. ada rumah tapi enggak. Kalau perlu nanti saya Nggih. kirim. Buat Buat teman-teman teman-teman. di Iya. Untuk bahan cairan nanti ya, Kak, terakhir ya. Masalah dan tindakan ini. Untuk masalah dan tindakan ini kita isi bukan masalah keperawatan, ya. Untuk masalah dan tindakan, jadi masalah dan tindakan ini di situ nggak ada, soalnya cuma singkat, jadi nggak saya kirimkan, soalnya cuma lembaran kayak gini. Masalah dan tindakan ini diisi seandainya pasien misalnya mengalami kejang, atau misalnya kita buat jam 10 pagi pasien mengalami henti jantung, ya. Jadi di sini dituliskan pada jam 10 pasien mengalami henti jantung. Kemudian tindakan yang kita lakukan apa? Misalnya kita telah melaporkan ke dokter penanggung jawab, terus memberikan obat apa-apa, kemudian kita melakukan RCP dan sebagainya, kita tuliskan di sini. Jadi kronologi kejadian ada masalah apa ditulis. Misalnya saja pasien jam 8 kejang, kemudian lapor dokter penanggung jawab mendapatkan terapi diazepam 1 ampul bolus misalnya. Jadi ditulis di sini. Ya ini khusus. Jadi masalah-masalah ini misalnya tindakan yang masalah yang aktual, maksud masalah yang muncul pada saat itu. Jadi tidak semua pasien mengalami ini. Setiap misalnya 24 jam itu belum tentu mengalami ini. Jadi nanti kalau muncul masalah ditulis sini, muncul lagi ditulis bawahnya gitu ya. Ini jadi diisi bukan masalah keperawatan ya tadi. Ya, bukan masalah keperawatan. Jadi diisi misalnya terjadi misalnya pasien mengalami kejang atau mengalami henti jantung atau mengalami apa yang kondisinya darurat karena di ICU kan. Kita tuliskan di sini, kemudian tindakan apa yang kita lakukan, obat-obat apa yang kita berikan itu semua dituliskan di sini. Di masalah dan tindakan. Kemudian ini untuk evaluasi keperawatan, ini kebetulan ringkas ya, karena kenapa ini dibuat ringkas ini? Karena sudah ada form tersendiri kalau di sana, sudah ada lembar asuhan keperawatan tersendiri. Tapi ini kan saya buatkan yang ini. Ya, jadi nanti kita itu kan ngisi kayak gini. Diagnosa keperawatannya apa kan untuk form pengkajian sudah ada tersendiri yang pengkajian dan sebagainya itu. Kemudian untuk diagnosa kita nyentang gitu, nanti pilih diagnosanya apa sesuai masalah. Kemudian kita tuliskan di sini diagnosanya apa. Kemudian tujuan dan kriteria hasil rencana ini sekarang ya, ini kan mungkin kalau beberapa rumah sakit mungkin yang belum masih menulis. Tapi sekarang itu sudah ada, kita tinggal yang ini sampai format ini di tempat saya itu sampai format ini itu sudah ada di sana. Jadi perdiagnosa keperawatan misalnya nyeri akut atau pola nafas tidak efektif itu sudah ada diagnosanya apa, datanya apa saja, kita tinggal nyentang. Terus tujuannya apa saja nanti kita tinggal nyentang. Tujuannya kita berapa waktunya sudah, rencananya apa saja, rencana semuanya yang sesuai itu sudah ada, tinggal kita mau milih tindakan rencana apa yang kita akan lakukan. Kemudian kita yang jaga tinggal ngisi yang ini. Jaga pagi kita membuat swab. Ya. Untuk pagi misalnya kita buat swab, siang swab, sore kita juga membuat swab. Jadi evaluasinya itu masing-masing shift ya. Jadi nanti S-nya apa? Subjektif. Subjektif itu misalnya keluhan pasien. O-nya objektif. Jadi data-data objektif pada saat evaluasi itu apa? A itu assessment ya, kita kaji. Apakah masalahnya itu bisa teratasi ataukah malah muncul masalah baru misalnya. P planning, perencanaan, misalnya apa? Misalnya rencananya apa kita ya, misalnya lanjutkan intervensi berapa, menurunkan nyeri itu. Jadi kita tulis ini dan tidak lupa nama dan tanda tangan. Biasanya kalau di rumah sakit itu nanti perawat itu sesuai standar kan stempelnya dibuat sama satu rumah sakit. Jadi ini kita tinggal tanda tangan, kemudian kita stempel warnanya biru. Di stempel itu yang nama ya. Jadi nanti untuk proses perawatan di sini yang sampai sini beberapa rumah sakit sudah pakai form khusus tersendiri sudah.
tinggal 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 centang, nyentang nanti di lembaran tersendiri ya, di lembaran tersendiri ini. Jadi nyatetnya ini kemudian sama CPPT. Apa CPPT tahu? Di CPPT misalnya ada kejadian apa, itu kita isi di CPPT. Enggak ada Pak di sini, Pak. Perkembangan terintegrasi. Iya, saya tutup ini, saya bawa dari Mas. Jadi untuk CPPT, jadi nanti ada lembaran begini untuk perkembangan pasien. Jadi yang mengisi ini ya, yang mengisi ini para pemberi asuhan. Siapa yang memberikan asuhan ke pasien? Ya, Siapa saja? Perawat, Perawat, Terapis, dokter, terapi, medis. dokter medis. Enggak, Memberikan asuhan ke pasien kan? Enggak. Apa lagi yang ke pasien? Gizi. Apa lagi? Fisioterapi Terapis. asuhan ke pasien? Oh, enggak asuhan. Biasanya yang ngisi fisioterapi ada tapi jarang. Oh. Yang setiap hari ya ngisi perawat, dokter, farmasi, sama gizi. Oh. Jadi nanti ngisinya begini, misalnya contoh ini saya buat. Jadi kita isi ini, misalnya tanggal ini jam sekian, P ini perawat. Kalau dokter nanti D, gizi G, farmasi F. Jadi nanti simbol. Ada beberapa rumah sakit itu yang tintanya juga dibedakan, misalnya dokter hitam, perawat biru, anak hijau apa. Jadi ada beberapa rumah sakit yang seperti itu. Tapi kalau setahu saya itu ya semua masih pakai hitam, cuman ininya aja di dokter, perawat atau apa. Dan nanti tetap semua menuliskan nama dan tanda tangan. Gitu ya. Untuk CPPT sudah jelas ya untuk penulisannya. Dan nanti di form ini sebenarnya yang lebar itu kan nanti komplit, ada CPPT, ada apa-apa itu. Jadi satu lembar dan lebar nanti kalau di ICU. Kenapa ini saya pisah-pisah biar lebih jelas ya? Karena lembar kemudian kalau lembar yang besar itu juga fotokopi juga saya cari-cari nggak ada. Susah. Susah nyarinya daripada nanti nggak tersampaikan itu ya. Untuk SOAP sudah jelas ya penulisannya, misalnya ini SOAP OPP-nya apa? P ini nulisnya buku misalnya kayak menurunkan suhu dari sekian menjadi sekian. Jadi nanti rencananya ditulis di sini. Ya. Saya kasih contoh ya untuk akreditasi ya biar nanti kalian nggak kaget ya nanti kalau di rumah sakit. Pikiran loh. Kayak pikiran. Misalnya gini, misalnya kan kalau ini kan misalnya jam 8 perawat ini ya. Nah, SOAP P-nya mengatasi nyeri dalam jam lah. Ini paraf karo tanda tangan. Kemudian apa yang harus dilakukan sini? Kemudian ini dokternya misalnya visit. Dokter, farmasi, gizi itu semua juga menulis SOAP. Ya. Jadi yang menulis SOAP tidak hanya perawat. Semua SOAP, dokter, gizi, farmasi itu juga sama. Tapi nanti fokusnya kan beda-beda, asuhannya kan beda, bukan asuhan keperawatan. Jadi nanti semua ini kalau sudah tertulis sampai bawah, dokter DPJP ini, dokter yang merawat ini membubuhkan paraf tanda tangan di sini biasanya. Gitu. Nanti nanti misalnya nanti lulus kemudian masuk ke sebuah rumah sakit itu biasanya kalau setahu saya ya itu nanti ada tes tertulis dulu, diambil misalnya yang dibutuhkan 5 diambil masih 10, kemudian yang 10 itu dikasih lembaran mulai dari pengkajian dan sebagainya, itu suruh nganamnesa. Misalnya kita ada 5 pasien itu suruh nganamnesa pasien itu, jadi nanti suruh menuliskan dari awal sampai akhir, nanti kita tesnya. Dulu saya waktu tes seperti itu dulu. Ada beberapa rumah sakit yang seperti itu, tapi ada rumah sakit yang tesnya cukup Mungkin tertulis saja. Ya, itu ya. Kalau RSUD malah nanti ada wawancara juga. Wow. Kayak tes CPNS ya, Pak. Bukan yang BLU. RSUD kan ada 2 CPNS kan ketenagaan, podo kan? PNS sama BLUD. Oh, BLUD itu apa, Pak? Badan Layanan Umum Daerah, jadi yang gaji rumah sakit. Oh. Jadi juga enak sih, juga tetap kayak diakui
juga. Kalau GRUD itu kan juga statusnya karya rumah sakit. Jadi untuk seleksinya itu Iya. Bisa. apa ya? Tuan A umurnya 45 tahun. Tulis dah, ditulis. Berat badannya 60 kilo. Dirawat pos OP laparotomi hari pertama. Lambung iki. Laparotomi lambung. 45. KU-nya lemah, kesadaran tongkos mentis. Ya. KO. Kondisi keadaan umum. KU keadaan umum ya. KU-nya lemah, kesadarannya tongkos mentis. Vital sign-nya tekanan darah 120/80. Heart rate-nya 84. Respirasinya 20. Suhunya 365. Pasien dalam kondisi masih dipuasakan. Ini pasien posopilarotomi hari pertama dipuasakan ya. Saat ini pasien terpasang NGT terbuka. Maksudnya NGT terbuka itu NGT yang dialirkan itu. NGT terbuka, cairan warna kuning kehijauan sebanyak 250 cc. 250 cc. Pada daerah luka insisi operasi terpasang drain berwarna merah sebanyak 150 cc. Infus terpasang D5% atau dextrose 5% ya. Sehari habis 3 flapot. Infus di 5%, sehari habis 3 flapot. Pasien juga terpasang kateter urin. Produksi urinnya 1050 cc. 1050. Dan pasien juga mendapatkan transfusi darah 250 cc. Pasien mendapatkan injeksi antibiotik ceftriaxone 2 gram per 24 jam. Oh, iya dapat apa ya? Ceftriaxone 2 gram per 24 jam. Injeksi antibiotik. Ceftriaxone ya, antibiotik. Sef 2 gram per 24 jam. Ceftriaxone. Untuk ceftriaxone 2 gram ini dioplos biasanya 10 cc. Ceftriaxone 2 gram per 24 jam. Omeprazole 40 mg dalam NaCl 100 cc. Omeprazole 40 mg dalam NaCl 100 cc per 24 jam. Injeksi ketorolac 1 ampul per 8 jam. Coba hitung balan cairan pasien. Coba latihan menghitung. lupa. Injeksi apa? Nanti bareng-bareng Ketorolac dikerjakan dulu. Torolax. 1 ampul per 8 jam. per 8 jam. NGT masuk input. Iya. Iya, Pak. Kan masuk Pak. Diabetes. Iya. Pak agak dekat sini, Pak. Ini kan itu.
Mboten Pak. Di situ aja Udah nggak Pak. apa-apa. Kelihatan Pak. Kelihatan banget. Jimite rampung urung guys. Input ya, inputnya masuk NGT. NGT bener masuk input. Iya dong. Kan masuk Pak. Makan minum Pak. Dibaca dulu tadi apa? NGT terbuka. Oh. Ya kan? Kok kayak itu NGT terbuka itu berarti diakhirkan, bukan untuk memasukkan makanan, karena kan pasiennya post OP laparotomi. Jadi Oh. NGT-nya itu untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Membersihkan berarti. Ya kan NGT terbuka, saya dengar tadi NGT terbuka kan? Iya. Berarti itu masuk apakah terbuka dialirkan? Output ya. Kok bisa output Pak? Tapi dibuang. Oh, dialirkan gitu. Iya, terbuka. Berarti ini kurang. Gunduli tapi. Berarti masuk output apa? NGT. NGT terbuka berapa? 250 cc. Iya. nah ini lah kita nah pinter gitu Kemudian Luka masuk out Pak. termasuk luka. Luka Drainase output. berarti Output drain luka. Berapa? 150. 150 cc. Ya. Iya. Infus. Infus di 5% masuk apa? Input. Input. Inputnya berapa? 500 kali 3 jadi 1500 1500 cc. cc. cc atau mililiter sama ya? Iya. Kemudian apa lagi? Itu kateter urin. Berarti apa? Output. Output. Urin berapa? 1005. 10. Terus Apalagi? transfusi darah input Transfusi. Berapa? 250. Karena injeksi ya berarti. Terus? Iya. Injeksi ceftriaxone Ceftriaxone. in Berarti injeksi ceftriaxone. 3 cc apa berapa? 1. Di sini. Berapa? ini kan 2 gram per 10 cc. 10 cc. Omeprazole in Injeksi omeprazole. 100 cc. 100 cc. Lagi Keto in ketorolac. 1 cc. Ora dioplos toh. Berapa? 1 cc. 1 cc per 8 jam. Berarti 1 ampul per 8 jam. Berarti sehari berapa? 3. 3. Oh, Berarti mama 3 mili. 3. 3 cc. Oh iya, Ding. Terus apa lagi untuk yang Udah nih Pak. sudah? Udah. Sudah cukup. Benar sudah cukup. Pakai air metabolisme enggak? Oh iya, AM. Pakai ya. Air metabolisme rumusnya apa? 5 kali 20. 5 cc per kilogram berat badan per hari. Berarti 5 kali Oh, tadi berapa enggak tahu, guys. 60. 5 kali 60 berapa? 300. 300 cc. Berarti total input berapa ini? Coba jumlah. Hitung, Pak. 1500 Terus 10, 1, 7, 80. 8. Gundul. Berapa ada yang hitung? Belum. Hitung dulu, Pak. 250 tambah 260, 360 tambah 900. Aku ngetik deh. Berapa? Ya, 2163. 2163. Mama pinter banget. 2163 Benar? Iya, Pak. Kemudian untuk outputnya, teknik ngiro-ngiro Outputnya adalah di 400 ya, berarti 1450. sudah. 400 sebenarnya. Outputnya Berarti 1450. 1. Iya. apalagi yang belum? IWL, insensible water loss. Jadi ini keluar cairan yang tidak sama misalnya Oh iya. napasan seperti
ternyata juga Apa untuk bisa betul. Jadi IBL? ada namanya insensible water loss. Rumusnya apa IBL? Rumus IBL apa? Lupa pak. Lupa pak. 15 cc per kilogram berat badan per hari. Berarti 15 cc 15 per kali 6 kali 60 60 makanya berapa? 900 cc cc. kan per hari. Ini kan ngitung. Oh ya, untuk bahan cairan ini ngitungnya bukan per shift ya. Jadi ngitung bahan cairan itu per 24 jam. Jadi sehari sekali. Tapi kita yang per shift nanti tetap ngisi, kan itu baru jumlah sementara. Tapi untuk yang itu benar-benar bahannya nanti per 24 jam, biasanya jangka malam yang pas cepat. Untuk ngitungnya per shift tetap dihitung. Tapi ngitung yang bahan cairan itu per 24 jam. Untuk ngitungnya itu per 24 jam, jadi sehari sekali. Ini kita jumlah berarti berapa ini? 2.350. Sehari itu 2.350. 2350. 2350 cc ya. Berarti bahan cairan rumusnya apa? Input kurangi output. Input kurangi output. Berarti berapa? Inputnya 2163 dikurangi 2350. Hitungnya berapa? Min 187. Min 187 cc ya. Ya. Ini berarti cairannya pasangan kurang. Iya. Jadi nanti untuk berikutnya kita perlu menambahkan biar balance, biar seimbang ya untuk antara input sama output. Ini tujuannya untuk mengukur biar pasien tidak kelebihan cairan dan juga tidak kekurangan cairan. 15 cc kali berat Ya. badan. Ini untuk pasien yang suhunya normal. Misalnya tidak ada panas. Ya. Ditambah 200 kali suhu tinggi. Suhu tinggi ini maksudnya misalnya suhunya 39 apa dikurangi 36,8. Nggak bisa lurus aku wae. Jadi nanti misalnya suhunya 39. Kalau suhunya 39 berarti ini berapa IBL-nya pasien ini? Misalnya suhunya 39 ya. Kita contoh suhunya 39 derajat Celcius. Berarti IBL-nya dia ketemu berapa? 900 ditambah 200 kali 39 dikurangi 36,8. Berarti IBL-nya 900 ditambah 200 kali kurang berapa ini? 2,2 ya. Ya. Berarti ini 2,2. Berarti IBL-nya berapa ini? 900 ditambah 200 kali 2,2 440. Ya, benar. Iya. Berarti total IBL-nya berapa? 1340 cc ini. Jika pasiennya panasnya 39 misalnya. Jadi kalau ada kenaikan suhu, IBL-nya juga mengalami kenaikan. Oke, Mbak. Itu ya. Itu mungkin sudah jelas. Kita tak anu sudah dicerahkan gila. Tak anu kabeh. Jadi sehari diisi sekali untuk bahan cairan. Pokoknya lembar monitor itu isinya per 24 jam diganti. Tapi kalau isinya kan tiap shift isi. Tapi nanti untuk penggantiannya per 24 jam. Jadi tiap pagi biasanya yang shift pagi itu yang ganti. Untuk bahan cairan itu ngitungnya bukan per shift tapi per 24 jam. Dan bahan cairan ini tiap shift juga tetap diisi, tapi tidak dihitung dulu untuk bahan cairannya, tapi tetap diisi. Diisi terus nanti kemudian setelah 24 jam baru kita hitung. Itu mungkin semoga ada yang disampaikan. Ngantuk? Enggak ya?